Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Admin Tarigan Catur kali ini akan mengulas salah satu pertandingan dari round kedua babak final turnamen Meltwater Champions Chess Tour Air Things Master 2022 antara Grandmaster Ian Nepomniachtchi menghadapi Grandmaster Magnus Carlsen. Dan sampai sejauh ini, sampai admin Tarigan Catur membuat video ini, pertarungan antara keduanya sudah menyelesaikan 3 babak yang dimana hasilnya selalu remis. Pertarungan antara keduanya memang sangat ketat ya. Oke, langsung saja kita ulas pertandingan round kedua antara Grandmaster Ian Nepomniachtchi menghadapi Grandmaster Magnus Carlsen. Grandmaster Ian Nepomniachtchi yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia, kuda F3 dan kuda C6, gajah B5 ancam kuda yang menjadi variasi Smetlinov Rosolimo attack ya. Pion E6 dan rokade pendek oleh putih. Kuda D4 mengajak pertukaran kuda, kuda pukul kuda, dan pion pukul kuda. Pion C3 terus mengajak pertukaran pion, dan pion ancam gajah. Gajah mundur ke petak D3, dan gajah C5 memberikan perlindungan terhadap pion hitam di petak D4. Pion ancam gajah, dan gajah mundur ke petak A7. Kuda A3 dan kuda E7. Kuda C2 ancam pion hitam 2 kali dan barulah diterima ya. Pion D pukul C3 dan pion D pukul C3, lalu menteri C7 mengancam pion lemah putih di petak C3. Pion maju ke petak C4 dan rokade pendek oleh hitam. Gajah E3 mengajak pertukaran gajah oleh Ian Nepo yang diterima oleh Magnus Carlsen. Gajah pukul gajah dan kuda pukul gajah. Lalu pion menuju petak B6. Benteng C1 dan pion A5. Lalu pion A3. Pion A pukul B4 dan pion A pukul B4, lalu gajah B7. Menteri D2 dan menteri F4, lalu benteng menuju petak D1. Seru di sini ya, menteri hitam dan menteri putih di petak diagonal yang sama, dan hal itu akan sangat memungkinkan untuk terjadinya pertukaran menteri lebih cepat. Benteng menuju petak D8 dan gajah mundur ke B1. Pion H6 dan menteri D4, menteri C7, dan pion menuju petak E5. Benteng A4 mengincar pion putih dan menteri ke petak H4, yang merupakan blunder pertama dalam pertandingan ini yang dilakukan oleh Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Raja pindah ke petak F8 dan kuda G4 mengancam pion hitam 2 kali. Jelas di sini kuda putih sangat mungkin memukul pion hitam dengan tujuan untuk merusak pertahanan sayap raja dari hitam, dan sewaktu-waktu jika ada kesempatan dapat mengambil kesempatan untuk skakmat ya terhadap pertahanan sayap raja hitam. Benteng pukul pion di petak B4 dan kuda pukul pion di petak H6. Benteng pukul gajah di petak B1 karena di sini dianggap sangat berbahaya gajah putih yang ada di petak B1. Oleh karena itu, Magnus Carlsen tak berani berspekulasi dan langsung saja benteng pukul gajah. Benteng pukul benteng dan kuda ancam menteri putih. Menteri pindah ke petak G5 dan di sini barulah dimakan dengan pion pukul kuda di petak H6 dan menteri pukul pion skak di petak H6. Raja E8 dan benteng D6. Menteri pukul pion di petak C4 dan benteng pukul pion di petak B6. Gajah ancam benteng
dan benteng ancam menteri. Menteri ke petak E2 dan benteng C1. Gajah C6 dan pion H4. Menteri pukul pion di petak E5 dan pion H5 ancam kuda. Kuda mundur ke petak E7 dan benteng ke petak G4. Luar biasa ya manuver-manuver dari kedua pemain ini. Dan menteri putih juga belum bisa ke petak H8 karena sedang dijaga petak tersebut oleh menteri hitam. Sangat-sangat luar biasa permainan dari kedua pemain. Benteng A8 dan benteng G7. Di sini raja ke petak D8. Nah, dari tadi kan Magnus Carlsen ini unggul ya. Unggul secara posisi. Namun setelah langkah raja ke petak D8 ini, situasinya berubah total dan jadi Ian Nepomniachtchi yang menguasai permainan. Sejak langkah ke-36 ini sampai nanti di langkah-langkah terakhir sampai langkah 76 kalau tidak salah, ini permainan sepenuhnya didominasi oleh Ian Nepomniachtchi, tapi Magnus Carlsen tetap berhasil menahan remis Ian Nepo. Luar biasa memang. Benteng pukul pion di petak F7 dan benteng ke petak A1. Benteng pukul benteng dan menteri pukul benteng skak. Raja H2 dan kuda ancam menteri. Menteri skak. Nah, ini langkah juga blunder ya dari Ian Nepomniachtchi, dan langkah ini membuat walaupun Ian Nepo unggul secara posisi plus 0,7 dari Magnus Carlsen, tetapi ini gapnya tidak terlalu besar. Jadi imbang lagi. Yang tadi cukup jauh juga, yang tadi plus 2,8, jadi lumayan lah ya. Kesalahan langkah dari Ian Nepo ini membuat posisi dari Magnus Carlsen lebih aman. Raja pindah ke petak C7 menghindari skak dan pion H6. Menteri skak dan raja H3, menteri A1 dan menteri skak di F4. Kuda menutup ancaman skak dan benteng G7. Menteri skak dan menteri menutup, lalu menteri ke petak C1 mengincar pion putih. Raja menuju petak G4 menghubungkan menteri putih dengan pion putih, lalu menteri skak. Nah, ini blunder lagi ya menurut analisa komputer yang membuat posisi dari Ian Nepomniachtchi jauh lebih unggul lagi. Menteri menutup dan menteri skak. Raja pindah ke petak H3 dan pion E5 ancam menteri. Dan menteri pindah ke petak G4, dan ini kesalahan langkah lagi dari Ian Nepomniachtchi yang membuat posisi jadi agak imbang lagi ya. Memang di dalam permainan ini kebetulan ya mungkin ya performa mereka mungkin sama-sama lagi sebenarnya bagus ini, tapi ada beberapa blunder dari kedua pemain, jadi pasti ini bukan form terbaiknya. Jadi kebetulan kedua pemain sama-sama belum di form terbaiknya pada round kedua ini ya. Banyak melakukan kesalahan langkah, blunder menurut analisa komputer. Menteri pukul pion di petak F2 dan pion H7. Menteri skak dan raja H2, menteri skak dan menteri menutup ke petak H3. Di sini sebenarnya dikasih benteng gratis, tapi jika menteri pukul benteng maka akan sangat berbahaya ya. Malah di sini sudah hampir pasti yang menang adalah Ian Nepomniachtchi. Oleh karena itu, di sini mau nggak mau benteng putih ini tidak boleh dimakan dan harus terus skak terus ya dari Magnus Carlsen. Menteri skak di petak F4 dan benteng menutup. Lalu kuda ke petak F7. Di sini sudah merelakan kalau kuda hitamnya hilang oleh Magnus Carlsen. Pion promosi menjadi menteri, kuda pukul menteri, dan menteri pukul kuda. Pion D5, menteri skak di petak G7, raja D6. Menteri skak di petak G6 dan raja C5. Menteri skak di petak C2 dan raja D6. Menteri C3 dan pion ancam menteri ke petak D4, menteri skak dan raja E6.
Raja G1, dan Menteri E4. Menteri C1 dan Raja ke petak D6 lalu benteng G7. Pion maju terus ke petak D3 dan Menteri skak di petak A3, Raja D5, Menteri skak di petak A5, Raja C4, Menteri skak di petak A2 dan Raja C3, Menteri skak di petak A3 dan Raja C2, Menteri skak di petak A2 dan Raja D1, benteng ke petak F7, ada ancaman skakmat di petak F1. Di sini hitam harus melakukan langkah yang luar biasa lagi dengan menteri pukul pion skak, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan raja pukul gajah. Di sini walaupun putih unggul secara materi, raja dengan benteng, kan benteng itu poinnya 5. Sedangkan 2 pion hitam poinnya 2. Tetapi sebenarnya kalau di babak akhir ini adalah posisi yang sama kuat. Karena 2 pion hitam ini akan sangat penting untuk promosi, sedangkan benteng ini kan nilainya tetap akan sama, tidak akan ada lagi promosi ya menjadi menteri. Dan kebetulan pion hitam ini kan 2 ini ada di lajur D dan lajur E. Kebetulan mereka belum bergandengan, maka karena belum bergandengan maka posisinya jadi imbang. Kalau seandainya udah bergandengan itu sangat berbahaya sekali dan pasti Magnus Carlsen akan menang, justru berbalik menang. Kita lanjutkan. Raja menuju petak E2 dan di sini tampaknya sudah akan skak bolak-balik ya. Benteng skak, Raja E3, benteng skak, Raja E2, benteng skak, Raja E3, benteng skak, Raja E2, dan setelah benteng skak ini adalah 3 kali skak bolak-balik dan tepat di posisi seperti ini, permainan remis. Pertarungan yang sangat luar biasa, khususnya perjuangan yang sangat-sangat bagus dari Grandmaster Magnus Carlsen, menganggap setiap pertandingan itu penting dan tidak cepat menyerah walaupun posisi sudah cukup kalah jauh ya. Dan benar saja akhirnya Jan Nepomniachtchi juga melakukan kesalahan langkah. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.